Nah, itu pengertian mengesahkan Allah dari segi zat, dalam zatnya maupun dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa tahun Bapak Ibu kita menjadi bangsa yang merdeka, Pak? 79 tahun. Pernahkah kita satu detik selama 79 tahun itu melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara? Belum pernah satu detik pun. Jadi gimana pertanggungjawaban kita di akhirat nanti? Katanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wa mahyayanya di mana? Kehidupan saya dalam kehidupan berbangsa bernegara, mana lillahi rabbil alamin. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai ridha Allah sementara yang kita lakukan melanggar aturan dan hukum Allah? Wah, berat ini ya. Berat bagi mereka yang punya wewenang untuk menjalankan aturan dan hukum di negeri ini. Mereka harus mempertanggungjawabkan itu nanti di akhirat itu. Anda sudah saya beri wewenang. Kenapa wewenang itu tidak Anda pergunakan untuk melaksanakan aturan dan hukum yang sudah saya tetapkan? Gimana pertanggungjawabannya? Jadi di mana pengertian la ilaha illallah ya? Tapi karena kita memang sudah terlalu lama ya diracuni oleh pemikiran-pemikiran sekuler, sehingga akhirnya kita merasa ya urusan Islam itu urusan sholat, zakat, saum, haji. Negara tidak melarang umat Islam untuk sholat, negara tidak melarang umat Islam untuk saum, malah dibantu untuk melaksanakan ibadah haji, walaupun duitnya sering dikorupsi. Merasa ya sudah, Islam sudah terpenuhi. Baru satu ya, mengesahkan Allah dari segi zat. Yang kedua sekarang, mengesahkan Allah dari segi sifat-sifat Allah. Allah itu memiliki tak terhingga sifat kesempurnaan. Walaupun yang dijelaskan oleh Allah kepada kita itu ada 99. Yang kemudian menjadi Asmaul Husna. Hanya 99 sifat itulah yang dimiliki oleh Allah? Tidak. Dia tak terhingga, Pak. Wallahu a'lam berapa itu. Lalu dari mana kita bisa tahu kalau memang yang dijelaskan dalam Al-Quran itu hanya 99? Dari doa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berdoa, saya berdoa ya Allah dengan menyebut asmamu yang engkau sebutkan dalam Al-Quran, begitu pula sifat-sifatmu yang tidak engkau sebutkan. Nah, bagi kita yang tidak kita disebutkan, ya sudah. Kita berpegang saja dengan yang Allah sebutkan yang 99. Dalam sifat-sifatnya itu Allah memiliki sifat maha, Pak. Maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa, maha penyiksa, maha segala-galanya. Yang dalam sifat-sifatnya ini tidak ada satupun makhluk yang serupa. Jadi ada mungkin manusia yang pengasih tapi tidak maha pengasih. Ada manusia yang penyayang terhadap sesamanya tapi tidak maha penyayang. Tidak ada satu makhluk pun serupa dengan Allah. Laisa kamislihi syai'un. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Nah, mungkin ini yang kadang-kadang luput dari kebanyakan kita orang-orang yang beriman, yang merasa mereka sudah mukmin kalau sudah mengesahkan Allah dari segi zat.
Dengan dia tidak meyakini ada ilah lain, zat lain, sekutu Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya seseorang mengesahkan Allah dari segi zat kalau dia tidak mengesahkan Allah dari segi sifat? Di mana dia meyakini bahwa betul tidak ada zat lain selain Allah, Tuhan lain selain Allah, ilah lain selain Allah, tetapi ada seseorang yang maha tahu sama dengan Allah Subhanahu wa taala, maha kuasa sama dengan Allah. Maka orang itu sudah gugur la ilaha illallahnya. Makanya kalau kita ikuti tadi di surat Al-Fatihah, kalau iyyaka na'budu itu mengesahkan Allah dalam segi zat sebagai ilah tempat kita mengabdi, maka wa iyyaka nasta'in, nah itu mengesahkan Allah dari segi sifatnya, salah satu sifatnya. Hanya Allah lah yang maha kuasa menolong kita. Tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang bisa menolong kita kecuali Allah. Harus begitu orang yang bertauhid itu, yang berhak masuk surga itu. Maka di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah." Jika kamu memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah. Jika kamu mengharapkan pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dari Ibnu Abbas. Sekarang mari kita buka Quran. Surah apa? Quran surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara, sudah ketemu Bu? Ayatnya? Terserah Ibu lah, mau ayat berapa? Kita mulai baca dari ayat 78. Ini enggak ada air minum ini. Bapak Ibu sudah buka itu? Asy-Syu'ara ayat 78. Ini saya perlu Bapak dan Ibu membacanya, ya. Memperhatikan, ya. Di ayat 78 Allah menyatakan, "Allazi khalaqani fahuwa yahdin." Dialah Allah yang telah menciptakan aku dan dialah yang telah memberi petunjuk kepadaku. Wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Di ayat 79-nya. Dialah yang telah memberi makan dan memberi minum padaku. Lalu ayat 80. Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, maka hanya dialah yang maha kuasa menyembuhkan aku. Di ayat 81, wallazi yumituni summa yuhyin. Dan dialah yang mematikan aku, kemudian menghidupkan aku. Di ayat 82, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan dialah yang sangat aku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat nanti. Sengaja saya minta Bapak Ibu untuk langsung membaca, karena ada pertanyaan dari saya. Dari 5 ayat ini 78 sampai 82, ya. Ada yang terasa berbeda antara ayat 1 dan ayat yang lainnya? Ada terlihat nggak perbedaan di situ, Pak?
Ini teka-teki di bulan Ramadan. Ada? Ada yang menemukan? Kalau nggak ada, saya bantu. Coba perhatikan di sini. Di ayat 78, Allah mempergunakan domir huwa. Dia. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakan dan dialah yang memberikan petunjuk. Dah. Di ayat 79. Kembali lagi ada huwa di sana. Wallazi huwa yut'imuni. Dialah yang memberi makan, wa yaskin, dan memberi minum. Begitu juga di ayat 80. Wa iza maritu fahuwa yasfin. Dialah yang menyembuhkan dikala aku sakit. Tapi coba lihat di ayat 81. Wallazi yumituni summa yuhyin. Tidak ada huwa. Huwa itu dia, ya. Kata ganti. Gak ada dia kan? Gak ada huwa di situ. 82. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Tidak ada lagi juga huwa di situ. Jadi di 3 ayat pertama ada huwa, di 2 ayat terakhir tidak ada huwa. Kenapa? Hadiah akan saya berikan bagi yang bisa menjawab. Oh. Gak ada? Jadi di sini Allah ingin menekankan di dalam ayat 78 sampai dengan ayat 82 itu bahwa Allah lah yang maha kuasa. Tetapi kemahakuasaan Allah itu terkadang mempergunakan makhluk. Jadi kekuasaan Allah itu kita dapatkan juga lewat makhluknya. Ketika lewat makhluknya kekuasaan Allah itu kita dapatkan, maka dipergunakan kata huwa. Seperti di ayat 78, Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakan aku. Yang maha kuasa menciptakan kita siapa? Allah. Tapi ada nggak peran makhluk? Ada. Kalau ayah ibu kita waktu itu tidak berusaha, nah, boleh jadi kita nggak lahirkan. Jadi ada usaha makhluk. Fahuwa yahdin, dialah yang memberikan petunjuk kepada kita. Ada nggak peran makhluk di situ? Ada. Rasulullah menerima wahyu dari Allah, disampaikan kepada umat waktu itu, para sahabat mencatat, sampaikan pada kita. Wah, banyak itu peran makhluk sampai akhirnya Al-Quran sampai di tangan kita. Maka di situ dipergunakan kata huwa, penekanannya dia itu. Di ayat 79, wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Dialah yang maha kuasa memberi makan dan memberi minum. Yang maha kuasa memberi makan dan minum pada kita, memberi rezeki kepada kita untuk makan minum siapa? Allah. Ada peran makhluk? Ada. Kan kita nggak langsung dapat hidangan dari langit dari Allah. Itu ya. Hujan turun itu, tapi kan ada proses dilakukan oleh kita lagi oleh makhluk katanya, sampai kita minum itu. Nah kemudian wa iza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, dialah yang maha kuasa menyembuhkan. Ada peran makhluk? Ada, makanya pakai huwa, Pak. Perannya apa? Ada dokter yang memeriksa kita, ada dokter yang operasi kita, ada dokter meneliti sampai membuat obat dan sebagainya. Ada peran di situ. Jadi Allah yang maha kuasa menyembuhkan, bukan dokter, bukan obat. Tetapi Allah menghargai usaha kita manusia. Sampai di situ masih ada huwa. Wallazi yumituni summa yuhyin. Nah, di sini tidak ada huwa. Dialah yang maha kuasa mematikan dan menghidupkan. Adakah peran makhluk? Tidak ada. Yang maha kuasa mematikan itu hanya Allah. Nah, bagaimana dengan manusia yang membunuh? Membunuh itu tidak bisa mematikan. Jadi kalau ada seorang misalnya membunuh orang lain, lalu Allah belum berkehendak untuk mematikan orang itu, tidak akan mati. Atau misalnya ada orang ingin bunuh diri, Allah belum menentukan ajalnya,
belum mau mematikan orang itu, mau bunuh diri bagaimanapun tidak akan mati. Kalau bapak ibu tidak percaya, silakan coba. Silakan bapak ibu nanti pulang ke rumah bunuh diri. Saya jamin tidak akan mati. Mau bunuh diri bagaimanapun, silakan coba. Saya yakin tidak akan mati. Kalau belum saatnya Allah mematikan. Tapi sebaiknya jangan dicoba, Pak. Takutnya pas dicoba, pas saatnya, Pak. Oh, itu terancam kekal lagi di neraka nanti, Pak. Tapi kalau sudah saatnya mati, hadirkan 1000 dokter. Tolong 1000 dokter, tahan, jangan sampai mati orang ini. Jangan sampai ruhnya keluar dari jasad. Mau diapain oleh dokter? Mau ditahan supaya gak keluar ruh itu, ditutupi mulut dan hidungnya? Atau malah bisa jadi malah lebih cepat matinya gitu, lebih tersiksa paling tidak gitu. Jadi yang maha kuasa menghidupkan ya Allah. Jadi ngaco itu si Namrud itu, ya, ketika dia mengatakan ana uhyi wa umit, saya maha kuasa juga untuk menghidupkan dan mematikan. Mana buktinya? Kata Nabi Ibrahim. Ya, panggil itu pasukan orang-orangnya itu, ambil 2 orang katanya dari tahanan itu, diambil, bunuh yang satu, bunuh, mati dia. Lepaskan yang satu lagi, lepaskan. Tuh, saya menghidupkan dan mematikan. Ngaco itu. Itu dia membunuh bukan mematikan, Pak. Kebetulan sudah ajalnya, Pak. Maka dia mati. Yang tadi memang sudah hidup, bukan dihidupkan. Tapi hebatnya Nabi Ibrahim ini, kalau diajak terus berdebat urusan ini jadi panjang gitu kan. Maka sudah dibiarkan sajalah. Maka Nabi Ibrahim kemudian mengatakan pada Namrud, Tuhan saya menerbitkan matahari di timur, lalu menenggelamkannya di barat. Kalau memang betul kamu Tuhan, terbitkan matahari sekarang dari barat, tenggelamkan di timur. Nah, sudah KO dia. Nggak bisa dia menghadapi itu. Oh, itu hebatnya Nabi Ibrahim, ya. Jadi yang maha kuasa menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin, dan dialah yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat nanti. Lah yang maha kuasa mengampuni siapa? Allah. Lalu kalau itu dosa fahisah, syaratnya itu kita sebelum meminta ampun pada Allah harus menyelesaikan dengan pihak orang yang kita zalimi. Kita minta maaf sampai dimaafkan, kalau ada hak dia kita kembalikan, baru tobat kita akan diampuni oleh Allah. Berarti kita punya peran di situ? Tidak. Itu salah satu syarat yang Allah tetapkan untuk Allah mengampuni. Kalau kita berbuat zalim pada seseorang, lalu kita minta maaf, belum tentu Allah akan mengampuni. Kalau kita ingin Allah diampuni, ada beberapa syarat. Salah satu syaratnya, kita harus menyelesaikan dulu dengan pihak yang orang yang dizalimi. Tetap saja Allah, hak prerogatif Allah untuk menerima, mau mengampuni atau tidak. Jadi semua terjadi dengan kemahakuasaan Allah. Bukan kita manusia paling ada juga sebagai perantara. Kita sakit, kita pergi ke dokter. Dokter berusaha, berikhtiar untuk menyembuhkan. Yang maha kuasa menyembuhkan Allah, Pak. Makanya saya sering mengatakan, silakan 1000 dokter mengatakan mustahil penyakit Anda bisa sembuh. Loh, emangnya dokter yang menyembuhkan? Saya tetap optimis. Mau 1000 dokter mengatakan mustahil, saya yakin Allah maha kuasa untuk menyembuhkan. Loh gimana? 1000 dokter mengatakan tidak mungkin, mustahil. Emangnya kemahakuasaan Allah bisa diatur oleh 1000 dokter akal manusia? Yang menciptakan akal dokter itu siapa? Allah, Pak. Makanya dokter yang muslim itu kalau mengobati itu Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngoperasi Bismillah. Dia sadar betul bahwa yang akan menyembuhkan itu Allah, Pak.
Dokternya juga waktu sakit nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya kan? Ini kita jaga betul ya keimanan kita ini agar tauhid kita benar sehingga kita punya hak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala.